Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal dan pembahasan momentum dan impuls. Untuk soal yang pertama. Cedera serius pada penumpang mobil akibat pengereman dapat diminimalisir dengan seat belt dan airbag. Jelaskan hubungan antara seat belt dan airbag dengan gaya yang timbul akibat pengereman. Untuk videonya sudah ya di video saya sebelumnya, video mengenai seat belt dan airbag ini. Nah, mengapa nih? Apa hubungannya? Nah, ini jawabannya. Jadi seat belt dan airbag itu menahan pengendara sehingga waktu kontak semakin lama. Karena waktu kontak semakin lama, maka gaya yang timbul menjadi lebih kecil. Jadi kalau gaya yang timbul lebih kecil, maka cederanya pun akan diminimalisir begitu. Itulah fungsinya begitu ya, seat belt dan airbag. Kita lanjut ke soal kedua. Seorang pelari bermasa 60 kg sedang berlari pada kecepatan 15 meter per second. Berapa besarnya momentum pelari tersebut? Apa yang diketahui? Diketahui di situ ya, ada massa 60 kg. Kemudian ada kecepatannya V 15 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah P. Nah, ditanyakan adalah P. Ya, P. Kita jawab pakai rumus apa? Mudah ya, rumus momentum, yaitu P sama dengan M kali V. Massa dikali kecepatan. Tinggal masukkan aja angkanya. 60 dikali 15. Hasilnya adalah 900 kg meter per second. Itulah momentumnya. Untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ada sebuah bola 0,4 kg yang bergerak dengan kelajuan 7 meter per second menumbuk dinding secara tegak lurus dan terpantul kembali dengan kelajuan 2 meter per second. Tentukanlah besar impuls yang diberikan oleh dinding. Nah, kita cek dulu apa yang diketahui dari soal nomor 3 ini. Nah, ada masanya 0,4 kg ya. Kecepatan awal V1 7 meter per second. Kemudian V2 kecepatan akhir setelah menumbuk dinding. Nah, di sini minus 2 meter per second. Kenapa? Karena arahnya berlawanan dengan arah semula. Kalau semula mendekati dinding, kalau yang terakhir menjauhi dinding. Yang ditanya adalah I, impuls. Maka kita gunakan rumus apa nih untuk menjawab ini? Ya, rumus impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Masukkan angkanya, M-nya 0,4. Ingat V2-nya minus 2 ya. Minus 2 dikurang 7. Nah, minus 2 dikurang 7 adalah minus 9. Hati-hati. Minus 9 kali 0,4. Sehingga impulsnya adalah minus 3,6 Newton second. Nah, impuls minus berarti arahnya yang berlawanan dengan arah semula. Begitu. Jadi hati-hati untuk tanda plus dan minusnya. Soal selanjutnya. Nomor 4. Ada sebuah bola yang dipukul dengan gaya 200 Newton sehingga melambung dengan kecepatan 400 meter per second. Pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,2 second. Hitunglah massa bola tersebut. Nah, lihat yang diketahui. Ada gaya F 200 Newton. Kecepatan awal 0. Ya di situ. Jadi sebelum dipukul awalnya dia 0. Kemudian setelah dipukul baru menghasilkan kecepatan V2 400 meter per second. Nah, waktu sentuhnya. Waktu sentuh antara bola dengan pemukul adalah delta T 0,2 second. Yang ditanya adalah berapa massa bola. Kita jawab dengan hubungan impuls dengan momentum. I sama dengan delta P. I sama dengan delta P dijabarkan F kali delta T sama dengan M V2 dikurang V1. Masukkan angkanya 200 dikali 0,2
sama dengan M 400 dikurang 0. 200 kali 0,2 ini 40. 400 kurang 0 400. Sehingga M-nya adalah 40 bagi 400, bukan 400 bagi 40 ya, tapi 40 dibagi 400. Hasilnya 0,1 kg. Jadi massa bolanya adalah 0,1 kg. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 5. Ada sebuah bola dipukul dengan gaya 100 Newton. Lama waktu sentuhan antara benda dengan pemukul 0,1 second. Hitunglah besar impuls. Nah, ini hanya menggunakan rumus dasar impuls ya. Nah, diketahui ada F-nya 100 Newton, delta T 0,1 second, ditanyakan I. Mudah ya. I sama dengan F kali delta T. 100 dikali 0,1. Jadi impulsnya adalah 10 Newton second. Begitu. Bisa ya? Nomor selanjutnya, nomor 6. Sebuah benda masanya 15 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per second menjadi 20 meter per second. Besarnya perubahan momentum pada benda adalah, ditanya besarnya perubahan momentum. Yang diketahui dan ditanyakan, ada M 15 kg, V1 10 meter per second, V2 nya 20 meter per second. Ditanyakan delta P ya, perubahan momentum. Yang namanya perubahan momentum berarti momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, delta P M dikali V2 dikurang V1, momentum akhir dikurang momentum awal. Masukkan angkanya. 15 dikali 20 min 10, 20 dikurang 10 hasilnya 10, maka delta P 15 kali 10, sehingga hasilnya adalah 150 kg meter per second. Itulah perubahan momentum yang terjadi. Next, soal nomor 7. Ada sebuah bola golf, mula-mula diam, kemudian dipukul hingga kecepatannya menjadi 8 meter per second. Jika massa bola 100 gram dan lamanya waktu stick bersentuhan dengan bola 0,1 second, tentukanlah besarnya gaya yang mendorong bola golf. Apa yang diketahui? Ya, ada V1 ya. Kecepatan awalnya 0 karena dia bola mula-mula diam. Gitu. Kemudian kecepatan akhirnya setelah dipukul menjadi 8 meter per second V2. Masanya 100 gram harus diubah ke dalam kilogram. Gram ke kilogram sehingga menjadi 0,1 kilogram. Sementara waktunya delta T 0,1 second. Ditanyakan adalah gaya F. Nah, kita gunakan ya rumus impuls sama dengan perubahan momentum. F kali delta T M dikali V2 dikurang V1. Masukkan angkanya. F kali 0,1 0,1, nah 8 dikurang 0 ya 0,1. Nah, sehingga di ruas kiri kan ada 0,1, coret saja 0,1. Jadi bisa dicoret gitu ya. Sehingga hasilnya gayanya F sama dengan 8 Newton. Nah, gitu. Jadi gaya yang mendorong bola golf adalah sebesar 8 Newton. Bisa ya? Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.